Hai Sobat, yuk kita simak lagi. Kelanjutan alur cerita Stellar Transformation. Gasken. Kedatangan Xuanzang membuat keluarga Qin di aula berdiri di samping dengan aturan yang hebat, dan Qin De datang dengan hormat dan berkata, apa yang orang tua dan anak saya. Pengetahuan lama ya, saya memiliki hubungan dengan anak Anda Qin Yu. Xuanzang berkata sambil tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke Qin Yu. Alis Qin Yu sedikit berkerut. Apa yang Xuanzang lakukan, tampaknya Xuanzang sudah menemukan ayahnya dan orang lain sejak lama. Jika Xuanzang ingin membunuh ayahnya dan yang lainnya, diperkirakan dia sudah membunuh. Mengapa dia tidak membunuh, tetapi apakah kesopanan semacam ini? Xiao Yu, baru saja mengatakan bahwa dermawannya adalah Kaisar Xuan. Bagaimana kabarnya? Feng Yuzi bertanya, dan pada saat ini, alis Feng Yuzi menjadi kusut ke dalam kata Chuan, yang jelas-jelas dalam kesulitan. Siapa keluhan Qin Yu dan Kaisar? Kaisar Xuan dan Kaisar Huang adalah suami istri, dan Kaisar meninggal. Kaisar Xuan sangat baik untuk keluarga Qin Yu, dan bahkan membiarkan bibi menikahi giok angin. Selama Anda memiliki otak kecil, Anda akan melihat perbedaannya. Xuandi, wajah Qin Yu dengan sedikit tawa, bagaimana Anda menyembunyikan nama Anda dan menjadi dermawan keluarga saya? Saya tidak tahu apakah saya bisa menjelaskan satu atau dua. Xuanzang menyebutkan ini, dan ada senyum pahit di wajahnya Qin Yu. Saya tidak memberitahu Anda identitas asli ayah saya dan orang lain sebelumnya, terutama karena saya tidak ingin mereka berspekulasi. Qin De, Qin Feng, dan Feng Yuzi semua ada di samping, diam-diam menonton dialog Qin Yu dan Kaisar Xuan. Apakah ini ujian yang bagus? Kaisar Xuan, kamu melindungi keluarga Qinku begitu banyak orang, aku sangat baik pada keluarga Qinku. Aku benar-benar ingin berterima kasih, tetapi jujur saja, Kaisar Xuan, aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu melakukan ini. Kata Qin Yu dengan tenang. Xuandi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah, jika saya mengatakan bahwa saya menyesal, apakah Anda percaya? Qin Yu sekilas tiba-tiba bertobat. Bagaimana bisa Qin Yu percaya? Seorang guru yang telah mencapai tingkat Kaisar 9 tingkat sama sekali tidak tergoyahkan dalam pemahamannya tentang benar dan salah dan kebencian. Jika idenya sendiri diubah, dia akan bertobat. Hampir tidak mungkin bagi seseorang yang tidak bertekad secara spiritual untuk berkultivasi kepada Kaisar 9 tingkat. Tentu saja, tidak ada kemungkinan pertobatan. Tapi apa itu Kaisar-Kaisar pemimpin kekuatan besar di dunia peri ditempatkan di dunia fana, yaitu generasi ratu? Akankah karakter ini tetap bertobat? Kaisar Xuan tidak menunggu Qin Yu untuk berbicara, dan kemudian berkata, Qin Yu, aku tidak perlu membencimu, hanya karena alasan suamiku yang kaya, dan akhirnya kamu adalah musuh. Waktu itu Feng Qi adalah penguasa, tanganmu membunuh aku dalam kemarahan kepala, aku benar-benar ingin membunuhmu dan kemudian berpuasa. Qin Yu diam-diam, matanya terpaku pada Kaisar, dan terus mendengarkan. Tapi kemudian kamu menghilang. Seiring berjalannya waktu, kebencian perlahan memudar. Xuanzangku juga seorang Kaisar tingkat 9, dan tidak akan dibutakan oleh kebencian. Setelah aku benar-benar bangun, aku menemukan satu hal. Benda ini penuh dengan uang dari awal hingga akhir. Dia memaksamu untuk mencoba mendapatkan artefakmu, yang menyebabkan kematiannya. Xuanzang tersenyum ringan. Sebenarnya, kematian Feng Qi telah membuat saya ceroboh. Sekarang saya membungkuk di hati saya. Alam jiwa ini juga telah membuat kemajuan pesat. Kepada Anda, saya tidak ingin terlibat dengan Anda, jadi saya hanya bisa melamar terima kasih. Saya berharap untuk mengakhiri keluhan kita bersama. Pengetahuan Qin Yu tersapu. Terakhir kali saya bertemu, jiwa Kaisar Xuan ini baru saja memasuki tingkat Kaisar tingkat 9, tetapi sekarang hampir terkonsolidasi. Kecepatan kultivasi ini memang cepat. Namun demikian, apakah kebenaran Kaisar Xuan benar? Bisakah kau percaya padanya? Qin Yu bertanya pada dirinya sendiri. Yuer, untuk saat ini percaya pada Kaisar Xuandi. Suara peri Qin De tiba-tiba terdengar di benak Qin Yu mendengarkan hati dan kemudian menetap. Meskipun ayahnya tidak terlalu ahli, dia menilai banyak hal lebih dari dirinya sendiri. Sang ayah memutuskan dengan pasti alasannya. Qin Yu segera menghela nafas. Hei, Kaisar Xuan, jika Anda begitu bodoh dengan Kaisar dan Anda sekarang, tidak akan ada serangkaian hal antara saya dan Kaisar. Dan tidak akan membiarkan Kaisar mati. Feng Yu meninggal, yaitu, dia mengambilnya sendiri. Bahkan, dia benar-benar jatuh ke setan. Siapapun membujuknya untuk tidak berguna. Sebagai seorang istri, aku hanya bisa membantunya pada waktu itu. Xuanzang juga menghela nafas. Qin Delang tertawa. Haha, ya, para pendahulu Kaisar Xuan dan anak-anak saya memiliki dendam yang baik, dan para pendahulu Kaisar Xuan, hari ini, saya akan berpartisipasi dalam pesta di halaman ini. Aku senang.
Xuandi tersenyum dan mengangguk. Alisnya seperti bulan, matanya seperti air musim gugur, dan pakaian putihnya berkibar-kibar. Kaisar Xuan ini benar-benar memiliki temperamen yang bergerak. Di jamuan makan, Qin De, Feng Yuzi, Qin Feng, Qin Yu, dan sekelompok keluarga Qin, serta Kaisar Xuan dan beberapa Jiu Zonzong, para tetua, dua tetua dan orang lain akan datang. Di halaman, sangat hidup. Para penguasa dan tetua dari 9 Yanzong juga tahu bahwa Qin Yu, yang legendaris ternyata adalah keluarga Qin. Meskipun mereka meragukan bahwa Kaisar Xuan tidak membunuh keluarga Qin, mereka memperlakukan keluarga Qin seperti ini. Namun, 9 deputi dan sekte lainnya juga tidak berani menyinggung Qin Yu. Masing-masing hormat, dan sikap terhadap Qin De lebih tulus daripada di masa lalu. Qin Yu, Qin De, Feng Yuzi dan istrinya, Qin Feng, Kaisar Xuan, penguasa Jiu Yanzong dan para tetua agung. 8 orang ini ada di meja. Sejak identitas publik Xuanzai di aula, keluarga Qin ini sangat bersemangat. Pada saat-saat lain di meja lain, keluarga Qin itu berbicara tentang keberadaan dunia surgawi yang paling bergengsi, Kaisar Xuan, dan juga berbicara tentang kebanggaan mereka pada 3 sesepuh Qin Yu, dan beberapa perbuatan keluarga Qin di dunia peri. Hanya hari ini, anak-anak Qin mengonfirmasi. Qin Yu adalah Qin Yu, yang legendaris. Ini membuat kelompok keluarga Qin yang menyembah Qin Yu lebih bersemangat. Dan Qin Yu, satu persatu, dengan senyuman, tidak semenarik meja lainnya. Qin Yuxiong, kecepatan kultivasi Anda adalah yang tercepat yang pernah saya lihat dan dengar dalam hidup saya. Saya belum melihatnya selama lebih dari 3.000 tahun. Kekuatan Qin Yuxiong bahkan lebih menakjubkan. Saya tidak tahu Qin Yuxiong sekarang mencapai tingkat apa itu. Xuanzang tersenyum dan menatap Qin Yu. Pada saat ini, Qin De, Qin Feng dan yang lainnya juga memandang Qin Yu. Aku diperkirakan tidak jauh dari para dewa, kata Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu dapat membayangkan bahwa wilayah jiwanya sendiri, bahkan lebih dari dewa rata-rata, dan keterampilannya sendiri, tubuh telah mencapai lantai ke-9, benar-benar sejalan dengan kebutuhan untuk melintasi para dewa. Hanya ketika perampokan dewa datang, Qin Yu tidak bisa memastikan. Aku tidak akan selalu karena aku masih di tengah-tengah asal, jangan jatuhkan perampokan para dewa. Qin Yu diam-diam menebak. Tidak jauh dari para dewa, itu benar-benar selamat untuk saudara Qin Yu. Xuanzang langsung berkata. Qin De dan yang lainnya tidak bertanya, tetapi segera membagi topik dan berbicara tentang hal-hal lain. Setelah perjamuan tersebar, Kaisar Xuan juga membawa beberapa orang dari Jiu Yanzong untuk pergi. Qin Yu, Qin De, Qin Feng 3 talenta pergi ke sebuah ruangan. Ayah dan anak ini 3 orang untuk membicarakannya. Ayah dan putranya duduk di atas meja kecil dan setiap orang menuangkan secangkir teh. Ayah, sebelumnya, kamu membuatku percaya pada Kaisar. Apa yang terjadi? Apakah kamu berpikir bahwa apa yang dikatakan Kaisar Xuan itu benar di rumah? Qin Yu langsung bertanya keraguan di hatinya. Qin De menggilat cangkir teh dengan kedua tangan dan tersenyum dan berkata, tidak, saya tidak berpikir dia mengatakan itu benar. Ayah adalah kamu. Qin Yu mengerutkan kening. Qin De menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak percaya bahwa Kaisar Xuan mengatakan itu benar, dia juga tidak berpikir dia mengatakan itu palsu. Benar atau salah, tidak perlu menilai. Xiao Yu, sebelum itu, aku akan memberitahumu satu hal dulu. Keluarga Qinku, yang punya istri di dunia peri punya 12 orang, dan 3 wanita dari keluarga Qin juga punya suami sendiri. Dan jalan ini baik istri dan suaminya terkait dengan Kaisar Xuan. Qin De berkata perlahan. Wajah Qin Yu berubah. Xuandi benar-benar cukup. Qin Yu merasakan kesulitan Kaisar. Tidak banyak keluarga Qin di negeri dongeng itu. Ada 15 anak Qin dalam keluarga yang terkait dengan Kaisar Xuan. Ini bisa merepotkan. Jika Anda ingin berurusan dengan Kaisar Xuan, bagaimana mungkin 15 anak Qin berperilaku sendiri? Qin Feng juga mengangguk. Cucu saya Xiaonan juga memiliki hubungan yang baik dengan seorang gadis baru-baru ini. Sejauh yang saya tahu, gadis itu tinggal di Jiu Yanzong. Hebat kuat. Qin Yu memiliki kemarahan di lubuk hatinya. Kaisar Xuan ini menggunakan tangan ini, Qin Yu ingin menghadapinya, dan tidak bisa menembak dengan mudah. Yu, tidak perlu memikirkannya, jika Kaisar Xuan ingin membunuh keluarga Qin kita itu akan membunuhnya sejak lama, dan itu tidak akan diseret sampai sekarang. Selain itu, Kaisar Xuan benar-benar memiliki rahmat keluarga Qin kita. Qin kata De. Apa rahmat ada apa? Tanya Qin Yu. Qin Feng berkata kami berada dalam bahaya bagi orang-orang dari keluarga Qin yang telah naik ke Yuyangsing dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan ayah saya dan saya juga seperti ini, tetapi setiap kali mereka diselamatkan oleh Jiu Zonzong, sekali.
Atau Kaisar Xuan secara pribadi menembak. Menurut Jiu Yan Zongren, alasan mengapa kita melindungi kita adalah karena Kaisar Xuan. Tentu saja, di masa lalu mereka hanya mengatakan bahwa Kaisar Xuan adalah penguasa yang sangat tinggi dari 9 leluhur mereka. Berbahaya, Kaisar Xuan ini mungkin sengaja mengatur beberapa situasi berbahaya. Hati Qin Yu penuh kehati-hatian kepada Kaisar. Jika Xuan Kaisar tulus, lalu mengapa dia membiarkan banyak wanita, bahkan pria menjadi anak-anak Tao dari keluarga Qin? Mungkin ada tapi. Aku yakin, bahwa Kaisar Xuan memiliki rahmat untuk keluarga Qin kita, dan itu sangat baik. Qin De berkata dengan serius, Yu, sebelum itu, aku sudah memberitahumu satu hal, kau akan mengerti itu adalah. Ayah berkata, kata Qin Yu. Qin De berkata, Yu, kamu harus tahu orang-orang di dunia fana, seperti bintang ungu, selama dibudidayakan, mereka semua terbang ke Yu Yangsing. Dan hampir setengah dari 10 orang yang naik hidup selama 100 tahun. Benarkah Qin Yu terkejut? Dia tidak pernah memikirkan hal semacam ini. Qin Feng juga mengangguk dan berkata ya, ketika baru saja naik, itu hanya peri kelas 1. Peri kelas 1 di Yu Yangsing hanyalah sosok bawah. Tapi karena mereka yang terbang berada di dunia fana, mereka semua adalah pemimpin di dunia fana. Sebagian besar dari mereka memiliki beberapa harta, Namun, peri di Yu Yang Star terlalu biasa, statusnya terlalu rendah, dan harta itu jauh lebih sedikit daripada yang abadi yang naik, sehingga dewa abadi umumnya dibunuh oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Qin Yu mengerti ini. Ada 5 kematian di antara 10. Ini adalah perkiraan rasio. Sebagian besar dari mereka seperti ini. Tapi keluarga Qin saya belum mati selama bertahun-tahun. Qin De sungguh-sungguh berkata, mengapa keluarga Qin saya begitu istimewa itu karena perlindungan Jiu Yanzong, ada perintah rahasia Kaisar. Bahkan jika beberapa bahaya yang ditemui oleh keluarga Qin kita ditetapkan oleh Kaisar Xuan, tetapi beberapa normal, sekte lainnya, seperti dinasti Qing dan sekte lain, orang-orang yang naik 10 mati setengah, kita tidak mati. Agaknya, Anda juga memahami rahmat besar Kaisar Xuan untuk keluarga Qin kami. Qin De memandang Qin Yu. Qin Yu perlahan mengangguk. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Kaisar Xuan Kaisar, tetapi tampaknya Kaisar Xuan masih memiliki rahmat keluarga Qin. Lagi pula, jika tidak ada perlindungan oleh Kaisar, sulit untuk mengatakan apakah ayah atau kakaknya akan hidup. Yu, jadi aku berkata, Kaisar Xuan berkata bahwa tidak perlu membedakan yang benar dan yang salah. Ketika kamu tidak ada di sana, dia tidak membunuh kita, kamu sekarang kembali, maka dia tidak akan membunuh kita sekarang. Dia melakukannya, harus ada alasannya, tunggu masa depan. Saya percaya bahwa semuanya akan benar. Qin De membujuk. Qin Yu tidak berbicara, tapi hatiku berpikir. Qin De dan Qin Feng saling memandang dan tidak mengganggu Qin Yu. Jika aku membunuh Kaisar Xuan secara langsung, aku akan mengandalkan kebencian, dan ayahku pasti tidak akan setuju. Tetapi jika kamu tidak membunuh. Tetapi ada kemungkinan bahwa Kaisar Xuan membunuh ayahku dan yang lainnya, apa yang harus aku lakukan? Qin Yu berpikir sejenak. Bahkan jika saya membunuh Kaisar Xuan, bagaimana saya memperlakukan istri Feng Bobo, bagaimana saya memperlakukan 15 anak keluarga Qin saya? Qin Yu perlahan menggelengkan kepalanya. Sepertinya saya tidak bisa berurusan dengan Kaisar Xuan sekarang, ya. Dapat melakukan ini. Hati Qin Yu sudah memiliki keputusan. Ayah, kamu akan pergi sebentar dan segera kembali. Setelah Qin Yu selesai, seluruh orang menghilang. Hanya Qin De dan Qin Feng yang dibiarkan berhadapan muka, dan hati tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya apa yang harus dilakukan Qin Yu. Jiu Yanzong. Di istana yang elegan dan anggun, tidak ada pelayan di sini, dan itu juga merupakan kediaman Kaisar Xuan di Jiu Yanzong. Pada masa normal, orang luar tidak berani masuk. Dan sekarang hanya Kaisar Xuan dan 9 denominasi. Di dalam istana, Kaisar Xuan memanggul tangannya dan memunggungi Raja 9 derivatif, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Yang mulia, Tuan Jiu Yanzong dengan hormat berkata untuk keluarga Qin. Kaisar Xuan dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan menyela kata-kata 9 pembela, kamu bisa istirahat, kamu tidak butuh apa-apa, jalankan saja perintahku. Ya, Yang mulia, Tuan Jiu Yanzong tidak berani mengatakan lebih, dan segera meninggalkan kediaman Kaisar Xuan. Dan mulut Kaisar Xuan tiba-tiba tersenyum. Qin Yu, aku mengerti bagaimana kamu menghancurkanku. Setelah itu, Kaisar Xuan mengeluarkan sepotong manik-manik roh komunikasi Zhong Yanxiong. Qin Yu muncul. Inti dari dunia iblis adalah bintang hitam, di dalam istana. Sejak awal pertempuran dengan Rumah Biru, arogansi Peng Mo Huang telah banyak bertemu. Pada waktu normal,
Itu sebagian besar tenggelam, dan saya ingin mencapai tingkat iblis 9 tingkat. 3000 tahun ketika Qin Yu menghilang, Peng Kaisar Zhongyan tidak menghubungi Kaisar Xuan. Istana berada di ruang rahasia. Apa yang dicari Kaisar Xuan ini? Peng Mohuang Zhongyan mengeluarkan pesan dan mengeluarkan roh manik. Setan ini tersapu. Peng Mohuang Zong mengernyitkan alisnya. Qin Yu muncul. Mengapa Kaisar memberitahuku? Xuan Zhang, aku tidak tahu apakah kamu memberitahuku berita ini, untuk apa ini? Zhongyan bertanya. Zhongyan Xiong, ketika kamu mengejar Qin Yu 3 saudara laki-laki, dan bahkan membunuh saudara perempuan bulu hitam, Bai Xin, dan bulu hitam dan kamu juga memiliki pembunuhan ayah untuk membunuh ibu, apakah kamu pikir Qin Yu 3 saudara apakah Anda tidak akan mengganggu Anda? Xuan Zhang bertanya. Alis Zhongyan sedikit berkerut. Kebencian padanya dan bulu-bulu hitam memang sulit dihilangkan. Xuan Zhang, ini tidak mengharuskan kamu untuk mengkhawatirkannya. Sulit untuk mengatakan apakah bulu hitam tahu siapa orang tuanya. Yang paling penting adalah, aku ingin membunuh bulu hitam, tetapi bulu hitam dan 3 saudara mereka akan membunuh. Saya juga tidak mungkin. Zhongyan, saya masih yakin tentang kecepatan, kata Zhongyan ringan. Jelas, Zhongyan tidak ingin bertarung dengan Qin Yu. Lebih dari 3000 tahun yang lalu, Zhongyan dan Kaisar serta istrinya bergabung, dan mereka bergandengan tangan dengan kuda yang sama. Pada akhirnya, saya masih melarikan diri, dan dengan kecepatan kultivasi 3 bersaudara Qin Yu, kekuatannya sekarang bahkan lebih mengerikan. Ada juga rumah biru yang membuatnya takut, Zhongyan tidak mau menerima hinaannya sendiri. Aku cepat, mereka tidak bisa membunuhku. Ini adalah ide sebenarnya dari hati Zhongyan. Xuan Zhang berkata. Zhongyan Xiong, Anda tidak menipu diri sendiri. 3 saudara lelaki Qin Yu telah berlatih selama ratusan tahun. Kekuatannya sangat baik. Sekarang setelah lebih dari 3000 tahun berlalu, apa kekuatan-kekuatan mereka tidak ada yang tahu. Dan belum lama ini, saya bertemu Qin Yu, saya merasa. Qin Yu mengerikan sekarang. Kamu bertemu dengannya, dia tidak membunuhmu. Zhongyan terkejut. Xuan Zhang tersenyum dan berkata, saya memiliki cara saya sendiri, tetapi apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Qin Yu ini sangat luar biasa sekarang. Rasakan saja napasnya. Saya tahu. Saya mungkin tidak dapat menghentikannya. Perasaan yang dia berikan padaku sangat mirip dengan perasaan Kaisar Qing. Rasanya seperti. Xuan Zhang tidak tahu bahwa nafas adalah suasana kultivasi yang unik ke jiwa naga emas. Tahun-tahun kultivasi Qing Kaisar sangat panjang, dan dunia jiwa telah mencapai jiwa jin dan. Ini adalah nafas umum Qin Yu. Inilah sebabnya Qin Yu pertama kali melihat Kaisar Qing, tetapi tidak menyadari alasan kerajaan dinasti Qing. Ini seperti Kaisar Qing. Wajah Zhongyan berubah. Saat memikirkan Kaisar Qing, Zhongyan merasa ngeri. Ketika dia dan Kaisar serta Kaisar berhadapan dengan Kaisar Qing, dia bahkan tidak bisa memindahkannya. Kesenjangan ini terlalu besar. Jadi saya akan memberitahu Anda, Anda harus berhati-hati dengan balas dendam 3 saudara laki-laki Qin Yu. Nah, mari kita lakukan. Jika Anda ingin membuat keputusan, Zhongyan Si, saya tidak akan peduli. Kaisar Xuan mengatakan bahwa ia memutuskan koneksi. Zhongyan masih memegang manik-manik roh komunikasi pada saat ini, ekspresi wajahnya telah berubah beberapa kali, dan ada yang suram. Untuk berurusan dengan Qin Yu, bahkan orang-orang Qin Yu semua adalah rival, tetapi juga membunuh Qin Yu. Zhongyan perlahan menggelengkan kepalanya, dan langsung punya keputusan. Menurut Xuan Zhang, nafas Kaisar Qing sangat mirip dengan Qin Yu. Tetapi pada kekuatan, siapakah Qin Yu dan Kaisar Qing? Meskipun Kaisar Qing berkultivasi untuk waktu yang lama, dunia roh paling dekat dengan para dewa Cina. Ranah jiwa Qin Yu, ditambah bantuan air mata meteor, jelas lebih kuat darinya. Kaisar Qing mengambil keuntungan dari harta yang ia dapatkan dari kuil para dewa dan mempraktikkan pemurnian total selama puluhan juta tahun. Dia bisa langsung mengikat Zhongyan, Yu Huang dan lainnya. Meskipun harta itu adalah harta yang bagus, itu lebih lemah daripada yang paling favorit dari para penguasa kuil yang menakjubkan. Jika Kaisar Qing bertarung dengan Qin Yu hari ini, selama sisa senjata salju keluar, Kaisar Qing tidak akan bisa menghentikan tembakan. 2 pintu masuk ke kuil para dewa, pintu masuk ke dunia iblis. Qin Yu berdiri sendirian di luar pintu masuk. Pada awalnya, Yu Yuxing dan ayah dan saudara lelakinya mengucapkan selamat tinggal. Qin Yu bergegas ke sini dengan kecepatan tinggi. Hari ini, kecepatan Qin Yu lebih cepat daripada masa lalu. Waktu. 89 kunci arai kosong. Qin Yu tersenyum ringan. Anak laki-laki luar, iblis peri 3 sisi bersama-sama setuju, pintu masuk ini disegel, tidak peduli siapa yang tidak bisa masuk, kau masih pergi dengan cepat. Dari pintu masuk ke kuil para dewa, suara nyaring.
Hati Qin Yu tidak peduli kesepakatan antara tiga iblis itu adalah persetujuan para pemimpin. Saya mendapat senapan ini, residual snow, tetapi belum digunakan. Di dunia iblis peri, segel ini layak digunakan sekali. Qin Yu sedikit bersemangat mengambil tembakan panjang. Pistol gelap, kepala pistol mengkilap, dan luka merah di sekitar kepala pistol menambahkan sentuhan mati lemas. Haha, apa yang anak di luar, apakah kamu ingin memecahkan 89 kunci? Apakah itu benar-benar menertawakanku? Bahkan Kaisar Naga dan Peng Mo Huang tidak dapat memecahkannya. Siapa yang dipikirkan anak ini, Tuhan? Saudaraku, ini membosankan di sini untuk waktu yang lama. Mari kita lihat pertunjukannya dan lihat bagaimana anak ini memecahkan 8 kunci 9. 72 kaisar di barisan tertawa, dan mereka bosan melihat lelucon Qin Yu. Dengan pistol genggam tunggal, pistol panjang itu menunjuk miring ke bawah. Qin Yu lurus, dengan rambut hitam panjang berkibar, dan matanya mengembun pada segel dari arai kunci 89. Sisa salju, tembakan pertama ini akan mengambil arti, menyetrum tongkat. Pergelangan tangan Qin Yu bergetar lembut, dan pecahan pistol itu langsung berubah menjadi naga, yang sedikit diputar dan diarahkan ke pintu masuk. Maju terus. 72 kaisar di pintu masuk memandangi pemandangan di depan mereka. Trik yang sangat sederhana. Namun, dalam pandangan mereka, tampaknya ruang di sekitar Qin Yu tiba-tiba berubah dengan gerakan Qin Yu, dan tembakan panjang Qin Yu tiba-tiba menghasilkan serangkaian hantu. Beberapa hantu bertepatan dalam satu saat, dan senjata panjang itu tampaknya menembus kertas yang rusak itu, menembus segel 89 kunci. Dan 72 tuan dari jajaran kaisar, dalam istirahat besar, dan memuntahkan darah. Trik barusan. Ada darah di sudut mulut seorang kaisar, tetapi matanya melebar, dan masih ada tembakan di benaknya. Mereka semua melihatnya dengan jelas. Tembakan itu terlihat sangat sederhana, dan kecepatannya tampaknya tidak cepat. Tetapi semua orang ingat. Ketika pistol itu baru saja ditembak, ruang itu juga terdistorsi, dan senapan dari tangan Qin Yu ke segel yang menusuk tidak terlihat sama sekali. Ini seperti pistol yang diteleportasi. Haha, salah, domain dari Master Kaisar benar-benar sebuah lelucon. Ini domain sebenarnya. 72 kaisar, salah satu dari mereka tiba-tiba tertawa. Saya akhirnya mengerti bahwa ini adalah kontrol ruang. Ini adalah domain. Pria muda itu terbang ke Qin Yu dan membungkuk dengan hormat, terima kasih atas senjata para pendahulu. Generasi muda terjebak di Kaisar ke-6 selama bertahun-tahun, tetapi baru saja, generasi muda memahami bahwa generasi muda memiliki kepercayaan diri untuk mencapai 9 dalam 100 tahun. Tingkat iblis. Anak ini sedang berbicara tentang mimpinya. Seseorang tiba-tiba menyindir dan melihat bahwa dia akan mencapai iblis tingkat 9 ketika dia melihat tembakan. Pria muda itu masih penuh hormat di depan Qin Yu. Para pendahulu mengendalikan ruang, jauh melampaui naga pada zaman itu, Kaisar Peng, dan sebagainya. Mereka jauh lebih unggul dari generasi muda, dan berani bertanya kepada para pendahulu, tetapi para dewa datang. Pria muda ini bukan tetangga, tetapi magang dari 9 tingkat iblis di dunia iblis. Di bawah bimbingan tanah kosong, dia juga membuat kemajuan cepat. Dia bisa melihat tembakan Qin Yu, tetapi dia menemukan bahwa pengajaran gurunya terlalu dangkal. Dia juga menemukan jalan itu sekaligus, dan dia yakin bahwa dia akan mencapai kaisar tingkat 9 dalam 100 tahun. Pemahamanmu benar-benar bagus, tapi aku bukan dewa. Qin Yu tersenyum. Generasi muda sulong, aku tidak tahu para pendahulunya adalah. Wulong muda yang lebih muda berkata dengan hormat. Qin Yu melirik Wulong, dan melihat 71 kaisar lainnya. Dia tersenyum dan berkata, hari ini aku memecahkan segel ini, tapi aku tidak bisa mengerti sombong dari beberapa pemimpin dari 3 setan. Yang terbaik adalah tidak menutup pintu masuk ini. Jika aku menemukannya di lain waktu, aku akan membunuh semua orang yang memasang segel. 72 penguasa tingkat kaisar penuh dengan keraguan. Tembakan tunggal, seolah-olah menusuk kertas jendela, menembus segel, yang membuat semua orang tahu. Itu adalah Raja Naga dan yang lainnya, bukan lawan di depannya. Jika orang-orang di depan benar-benar akan membunuh mereka. 72 kaisar ini memiliki rasa takut di hati mereka. Kali ini untuk sementara gratis. Qin Yu menghela nafas lega. Kembali dan beritahu pemimpinmu, jangan atur segel ini lagi, aku tidak suka itu. Qin Yu saluran dingin. Ya, senior. 72 kaisar yang berani berbicara omong kosong. Qin Yu memandang ke 72 orang dan melihatnya terbang ke pintu masuk. Ketika melewati kerumunan, suara siulan Qin Yu berdering lagi, Anda bisa memberitahu pemimpin Anda, nama saya.
Qin Yu. Apakah Qin Yu? Sebagian besar penguasa elit ini bangun, menunggu mereka untuk menoleh. Qin Yu telah menghilang ke dalam kabut larangan Tuhan. Pendahulu Qin Yu benar-benar luar biasa. Kekuatan tahun ini sebanding dengan Kaisar 9 tingkat. Saya tidak berharap bahwa tahun-tahun ini telah menghilang, dan kekuatan telah mencapai titik ini. Banyak orang terkejut. Dan pemuda ajaib. Selanjutnya, Wulong memimpin untuk pergi, dan 70 kaisar tingkat lainnya juga pergi. Wulong berkata bahwa dia bisa mencapai kaisar 9 tingkat dalam 100 tahun, ke hari ini, begitu banyak kaisar menertawakannya. Tapi 100 tahun kemudian, Wulong benar-benar menjadi penguasa dunia iblis yang sesungguhnya, dan paling baik dalam menggunakan senjata. Fairy Crescent Bay. Liu Di, yang mewarisi posisi Kaisar Qing, sangat terkejut saat ini. Di depannya, ada 5 kaisar yang baru saja kembali dari pintu masuk kuil yang hilang. Apa katamu? Liu Di bertanya lagi. Pemimpin kelima orang itu dengan hormat mengatakan, Yang Mulia, bawahan itu mengatakan bahwa 89 regu kunci di pintu masuk kuil yang hilang tidak dihancurkan oleh satu senjata oleh satu orang. Bagaimana mungkin? Mustahil. Liu Di tidak bisa percaya. Setelah pengaturan 8 kunci 9 berhasil, para empu Kaisar Naga Peng Mo Huang dan Dayu Huang mencoba menyerang 8 kunci 9. Bahkan jika ada beberapa tuan kuat yang menyerang bersama, mereka tidak bisa membantu segel. Yang Mulia, Anda bisa pergi dan melihat, dan para penguasa lainnya dari Arai juga tahu, kata Kaisar dengan hormat. Yang Mulia, orang yang hancur itu juga mengatakan bahwa di masa depan, tidak diperbolehkan untuk mengatur 8-9 kunci. Dia mengatakan bahwa dia tidak dapat memahami perilaku hegemonik seperti itu. Jika dia menemukannya lagi di lain waktu, dia akan membantai orang-orang di barisan. Kata Kaisar lagi. Liu Di diam. Setelah diam lama, Liu Di bertanya siapa orang yang rusak. Dia berkata, dia adalah Qin Yu, kata Xiandi dengan hormat. Qin Yu. Alis Liu Di tertegun, dan ada kejutan yang tidak bisa ditekan. Sisi Kaisar Naga sebelumnya telah turun tahta, dan Kaisar Naga hari ini tidak disebutkan namanya. Hanya saja tidak ada warisan, dan tidak ada harta warisan. Inilah yang diminta oleh orang yang tidak disebutkan namanya. Dia mengatakan bahwa dia akan menerima harta warisan setelah keluarga Kaisar ayahnya melewati harta warisan. Tidak ada nama, apa yang terjadi? Pesta berjalan ke aula. Ayah, ada seorang master yang membuka 89 kunci. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan diizinkan untuk menutup pintu masuk lagi. Begitu dia tahu, dia harus membersihkan orang-orang di barisan. Tidak mungkin, aku sudah mencoba dengan Dayu Huang di awal, dan aku belum memecahkan segelnya. Siapa yang bisa memecahkannya? Pesta tidak bisa mempercayainya. Ayah, kamu bisa bertanya kepada orang lain, ini kebenarannya. Kamu tidak bisa membayangkan orang-orang yang melanggar batas, katanya dengan senyum tanpa nama. Siapa penyanyi baru di dunia bintang gelap? Tanya pesta itu, dan dalam benaknya, hanya raja pertama dari 3 raja utama bintang gelap. Qin Yu. Pesta itu tampaknya telah memblokirnya, tetapi sulit untuk sementara waktu untuk tidak mengatakan apa-apa. Berita bahwa Qin Yu memecahkan segel dengan kembalinya 72 tuan, tiba-tiba diketahui oleh tuan dari 3 lingkaran. Dunia setan Peng Mo Huang, Niu Mo Huang, Dayu Huang dan lainnya, Xianji Yan Huang, Kaisar Xuan, Liu Di dan lainnya, Kaisar berdarah iblis, Kaisar ilmu hitam dan sebagainya. Singkatnya, kekuatan luar biasa Qin Yu membuat semua orang cemburu. Dan tidak seorang pun berani mengusulkan untuk menutup pintu masuk ke kuil.